Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Harafi. Jadi pada kali ini saya akan mereview laptop keluaran dari Lenovo, yaitu Lenovo G40 70 ya. Laptop ini dia menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 4 dan juga dia sudah hemat daya, belakangnya kodenya U, dan di sini menggunakan AMD Radeon Graphics dengan RAM-nya 2 GB. Untuk VGA-nya, untuk bawaan VGA-nya itu Intel UHD Graphics ya teman-teman. Jadi di sini dual VGA dia. Ukuran layarnya di sini 14 inch ya teman-teman. Resolusinya HD 1366x768. Dan untuk di sini jenis layarnya di sini dia memakai anti glare ya teman-teman. Jadi ini bukan originalnya. Setahu saya originalnya dia memakai glossy. Jadi lebih memantul gitu kalau ada cahaya ataupun nampakkan benda di sekitar depan layar tersebut atau sekitar layar tersebut. Seperti ini kan cahayanya dia dapat teredam gitu ya kalau memakai anti glare. Dan di sini dapat dilihat ya di bagian sini ada tombol power. Lalu di sini dapat dilihat untuk speakernya dia sudah Dolby Atmos. Dan untuk keyboardnya seperti ini layoutnya ya, kayak laptop ukuran 14 inch. Dia tidak ada untuk keypad number di sebelah kanannya. Dan di bagian bawahnya di sini ada touchpad, dan di sini untuk klik kiri, klik kanannya. Kalau menurut saya untuk touchpadnya yang seperti ini, kalau udah terlalu lama ya terlihat nih seperti ada berbentuk bulat seperti ini ya. Dia sudah lumayan licin di sini ya, karena dia faktor pemakaian juga dan faktor usia juga. Lalu di sini dia ada untuk spesifikasi singkatnya. Untuk fitur unggulannya dia sudah USB 3, accurate keyboard, one key recovery, dan slim, lebih kurang dari 11 inch desain. Jadi ya desainnya slim menurutnya. Lalu di bagian kanan di sini ya tadi ada logo dari prosesor dan juga grafisnya. Dan untuk bahan dari laptop ini kalau menurut saya ya cukup lumayan lah ya, walaupun masih plastik tapi lumayan kokoh untuk plastiknya. Dan untuk feel keyboardnya di sini dia kalau menurut saya ya agak kurang ya, tapi ya mungkin karena saya kebiasa memakai laptop dari HP ya, yang mana tactile-nya tuh agak sedikit membal gitu ya, dan lebih tactile gitu, lebih tek gitu. Tapi menurut saya not bad sih ya untuk keyboardnya. Dan dia untuk jarak dari antar hurufnya ini, antar angkanya, antar simbolnya ini juga cukup baik. Jadi dia tidak terlalu jauh, dia terlalu dekat juga. Dan untuk di sini kita lihat ada buat indikator untuk tombol hotkeys-nya, mematikan speaker, silent speaker, silent mode. Di sini ada buat menurunkan volume, naikkan volume. Di sini kalau nggak salah nih buat meng-close layar ya. Lalu di sini F5 buat refresh, F6 buat nonaktifkan atau aktifkan buat touchpadnya ini, fitur touchpadnya. Di sini ada mode pesawat, di sini ada buat pindah aplikasi dan pindah antar aplikasi. Di sini F9 buat matikan layar dan menghidupkan layar. Lalu di sini F10 buat kalau teman-teman memakai proyektor layar atau buat share screen layar ke infocus gitu ya. Di sini F11, F12 menurunkan dan menaikkan cahaya. PRTSC ini buat screenshot betul teman-teman, dan lain sebagainya. Dan dapat kita lihat untuk bagian belakang ya. Bagian belakangnya seperti ini. Dia ada logo Lenovo. Logo Lenovo-nya masih yang lama ya. Yang untuk yang baru tidak seperti ini. Untuk bodinya dapat kita lihat dia seperti fiber seperti ini bahannya dia, jadi tidak mudah lecet ya. Ada pola garis-garis seperti ini, dan juga ya lumayan kokoh lah ya. Tapi dia kalau dibuka gini belum bisa satu tangan, jadi harus dua tangan seperti ini, seperti itu. Nah, kita lihat bagian kiri portnya. Di sini ada buat port charger, ada buat pembuangan kipasnya, ini ada tombol one key recovery-nya. Di sini ada buat output ke VGA-nya. Di sini ada port LAN-nya. Ini ada port HDMI, buat USB yang ini 3.0 yang tadi disampaikan di sini ya, USB 3.0. Ya sudah lumayan fast. Di sebelah kanan kita lihat dia ada port USB lagi buat card reader, ada port headphone jack ya, 3,5 mm. Di sini ada buat disk ya, jadi di sini ada buat masih buat CD, masih ada ya di sini tutup ini. Lalu di sini buat ada locknya ya teman-teman, seperti ini. Oke, kalau di depan di sini ada buat indikator teman-teman, indikator baterai dan indikator charger. Jadi di sini kalau teman-teman ngecas gitu ya,
Jadi ada beberapa aturannya. Kemarin juga sempat ada yang nanya untuk kenapa saya udah penuh masih putih atau indikator tetap sama saja. Sebenarnya sih setahu saya ada aturannya. Kalau misalnya dia sudah penuh banget, dia tuh tidak kedip-kedip, jadi dia stay di putih terus gitu ya. Untuk laptop Lenovo yang saya tahu seperti itu. Kalau masih kedip-kedip itu tandanya masih mengisi daya. Kalau sudah kuning yang warna orange gitu ya, dia sudah mau habis baterainya, seperti itu. Dan untuk bagian bawahnya kita lihat langsung ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk spesifikasinya seperti ini, Lenovo G4070. Dan di sini buat pembuka baterainya. Jadi baterainya dia masih bisa dicopot pasang ya teman-teman. Ini yang di laptop-laptop sekarang menurut saya sudah lumayan langka ya. Laptop sekarang kebanyakan sudah baterai tanam seperti itu. Dan di sini dia ada buat buka ininya, covernya. Jadi dia tidak full cover. Kalau teman-teman mau upgrade atau apa ya yang singkat-singkat, misalnya mau upgrade RAM, upgrade memori, jadi dia cukup dari sini saja, tinggal ditarik aja ke bawah seperti itu. Oke. Jadi untuk laptop ini dia memiliki spesifikasi RAM bawaannya 4 GB dan memori internalnya dia 500 GB memakai harddisk. Tapi laptop ini sudah di-upgrade memakai SSD dengan kapasitas 500 GB dan juga dengan RAM di sini sudah 8 GB. Jadi dia RAM-nya ada 2 slot ya. Jadi kalau saat ini 4 GB jadi 8 GB. Jadi satu slotnya itu dia memiliki kapasitas 4 GB. Jadi untuk jenis RAM ini memakai DDR3L, jadi yang low voltage ya, hemat daya. Seperti ini teman-teman. Kita lihat saja ya. Jadi untuk memakai OS-nya dia memakai Windows 10 seperti ini. Di sini untuk kameranya. Nah, seperti ini. Ya, menurut saya agak kurang bagus, saya jujur aja untuk kualitas dari kameranya. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya mau pakai buat zoom atau membuat video share screen itu teman-teman pakai webcam eksternal saja bisa sih sebenarnya. Teman-teman tinggal beli aja yang pakai USB seperti itu. Untuk speakernya seperti ini. Ya, saya suka dengan Lenovo seperti ini, dia sudah Dolby ya, dan speakernya juga besar gitu, powerful juga. Seperti itu teman-teman. Karena laptop ini sudah memakai SSD, jadi lebih terlihat lebih cepat ya teman-teman untuk pemrosesannya, untuk ketika kita pindah-pindah antar aplikasi, buka dokumen gitu ya, buka file dan lain sebagainya. Ini bagian performance kita lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini, dia Core i5 generasi 4, base clock speednya 1,7 GHz. Nah, untuk memorinya dia di sini udah 8 GB. Nih, dapat lihat di sini dia 1600 MHz untuk speednya. Untuk disknya di sini dia yang tadi ya sudah SSD 512 GB ya teman-teman, ternyata untuk kapasitasnya, tapi kapasitas realnya 477 GB seperti itu. Untuk chargernya seperti ini ya teman-teman, dia 90 watt untuk chargernya. Nah, untuk modelnya seperti ini. Jadi untuk portnya nanti dicolokannya di sebelah kiri sini teman-teman. Ini buat masukkan port chargernya. Dia masih model sambung seperti ini ya. Nah, seperti ini portnya, lebih untuk soket depannya seperti ini buat kecolokannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman review dari laptop ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nanya laptop ini cocok untuk siapa, kalau saya laptop ini masih cocok untuk pelajar ataupun mahasiswa misalnya ya. Dan untuk pemakaian yang mungkin middle ya, teman-teman masih bisa ngedit video, ngedit foto, pakai aplikasi Adobe itu ya, Adobe Photoshop, Premiere, yang ringan-ringan saja tapi ya, karena ya, mengingat spek dan juga VGA card yang dipakai juga tidak terlalu powerful banget dan tidak terlalu baru banget. Teman-teman pakai buat main game juga gitu masih bisa sih ya. Jadi ya masih compatible lah ya. Dia walaupun dia Intel Core i5 generasi lama, tapi tetap tahtanya itu Core i5 yang mana ya di atas Core i3 juga ya. Jadi ya sudah cukup lah ya, sudah cukup mengumpuni. Kalau teman-teman punya ada tanggapan atau teman-teman punya pengalaman maka ini boleh tulis komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan komennya di bawah kolom komentar, boleh teman-teman komen aja buat teman-teman sharing-sharing kita ya di kolom komentar, boleh. Jangan lupa subscribe-nya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.